Oke, kembali lagi ke channel ini. Ini saya sedang memakai Innova 2012 Matic, bahan bakar Pertalite. Nah, sekarang saya akan coba dalam kota berapa konsumsi BBM-nya secara MID. Ini saya reset dulu ya. Saya reset. Oke, kita coba jalan. Kita buka dulu spionnya. Buka sabuk. Oke, kita coba berapa kilometer per liternya dalam kota. Kalau expander biasanya saya pakai dalam kota di Bandung dengan kepadatan yang masih laju ya, dia padatnya masih padat merayap, itu bisa kadang 11 kalau macet banget, kadang 12, bahkan kalau agak lancar bisa 13 km per liter. Nah, sekarang kita coba pakai Innova. Kebetulan ini ada unit Innova tipe V, tipe tertinggi ya zaman itu ya. Tipe V, bahan bakar Pertalite. Kita coba konsumsi BBM-nya. Seperti ini kondisi Bandung ya. Ramai, jadi kecepatan hanya kadang 20, kadang di bawahnya, kadang 30. Paling cepat ya kadang 40, terus macet lagi berhenti. Jadi lebih sering stop and go. Ini muatan kosong ya. Ini tadi habis ngangkat barang, sekarang barangnya turun. Sekarang lagi mau ngangkat barang lagi. Jadi ini posisi kosong. Jadi nanti pengen tahu kira-kira berapa kalau di Innova ini. Apakah bisa irit di atas 10 atau di bawah 10 km per liter. Tapi untungnya kepadatan ini Matic-nya. Matic masih Matic ini ya, konvensional ya. Masih AT. Jadi masih ada hentakan perpindahan gigi, perpindahan transmisinya, 4 AT-nya. Dan RPM selalu di 1000 berapa ini, kadang 1500, 1300. Jadi RPM-nya selalu rendah ketika melaju santai ya, tidak terlalu diinjak dalam-dalam gasnya. Ini masih macet. Tuh di Bandung ini lancar, tapi ya ini karena bukan jam pulang kerja ya, ini masih jam 1:30 siang. Nah, cuman kadang berhenti seperti ini, kadang maju lagi. Lah sekarang kita cek, ini baru berjalan 2 km. Konsumsi BBM-nya tadi setelah di reset sekarang masih 6,4 km per liter. Ini masih boros ya. Nanti kita cek, ini perjalanan perkiraan 7 kilo kalau nggak salah, 7 atau 8 ya. Nanti kita cek sampai tujuan nanti berapa kilometer per liter. Nah, seperti ini padat sekali. Jadi kecepatannya selalu 20 kurang, paling cepat 30 40.
Nah ini udah agak lancar ya, cuman mentok di 40 dan ini mengerem lagi 20. Nah sekarang macet lagi. Jadi selalu begitulah di kondisi dalam kota menggunakan Innova. Mungkin kalau Innovanya diesel itu kayaknya lebih irit ya, walaupun belum pernah coba saya juga. Ini lancar, ini agak lancar ya, cuman mentok di 40, ngerem lagi. Sekarang naik jadi 6,7 km per liter, masih boros, belum menginjak ke 8, 9, masih boros ya. Tapi Innova ini nyaman ya mobilnya, nyaman sekali, suspensinya nyaman. Padahal ini mobil sudah, jatuhnya berarti 10 tahun. Mobil ini udah 10 tahun. Ini 2012, sekarang 2022. Ini udah 10 tahun mobil ini. Tapi masih enak, masih nyaman. Memang sih ini kilometernya masih rendah ya, ini masih 47.000. Mungkin jarang ya kalau teman-teman mencari mobil bekas Innova tahun 2012 atau bahkan tahun yang lebih muda sekalipun yang kilometernya masih rendah di bawah 50 itu masih jarang ya. Saya kira jarang, soalnya ya Innova kan mobil operasional, tangguh, kaki-kakinya kuat. Jadi ya namanya mobil operasional yang selalu jalan gitu ya, atau jarang jalan tapi sekali jalan jauh, ya wajar kilometernya pasti di tahun yang sama seperti ini. Pasti unitnya itu kebanyakan sudah di atas 100.000. Ya bisa kalian cek ya di aplikasi atau di aplikasi jual beli mobil bekas ya. Pernah saya cek itu harganya ya masih stabil dan kilometernya masih udah tinggi-tinggi gitu. Udah di atas 100 km. Kayak gini nih, macet sekali di Bandung. Nah, tapi ini tadi sempat lancar naik ke 8,1 sekarang. Tapi ini masih kilometernya rendah, jadi wajar ya, mungkin kaki-kaki masih kuat, tarik rasanya, feelnya kita pakai sehari-hari itu masih enak ya, mungkin karena rendah ya kilometernya. Kalau kilometernya udah mendekati 100 atau sudah di atas 100.000, ya kurang tahu juga itu gimana kondisinya. Mungkin yang udah pernah coba atau yang punya unit di atas 100.000 bisa di-share ya pengalamannya di kolom komentar. Kira-kira gimana keadaan Innovanya, keadaan kaki-kakinya, mesinnya. Tapi saya dulu pernah pakai punya teman ya, Innovanya manual tahun 2010, kilometer sudah 100 berapa waktu itu, pokoknya di atas 100.000. Saya waktu itu makai di tahun 2018. Saya pernah minjam punya teman. Itu secara umum masih enak, tarikannya enak, suspensinya masih enak semua. Ya mungkin perawatan juga berpengaruh, atau memang mobilnya yang benar-benar kuat ya, badak gitu istilahnya. Makanya wajar mobil Innova ini laku keras, banyak itu beredar di mana-mana. Sekarang naik lagi 8,6. Ini masih setengah perjalanan menuju tempat tujuan.
Tapi mobil ini tuh suspensi memang empuk, tapi limbungnya minta ampun ya. Jadi terus posisi duduk itu tinggi sekali. Ini dashboard ini rendah, ini karena kamera aja saya letakkan agak rendah ya. Tapi aslinya kepala saya di sini nih posisinya tinggi sekali. Nah, buat belok seperti ini, wah limbungnya minta ampun. Jadi memang kayaknya kalau buat di tol, ya pengalaman ya saya pakai yang ini juga. Memang nyaman, tapi kalau di tol kecepatan udah di atas 80, apalagi muatan penuh ya, itu buat nikung tuh kerasa sekali. Cuman kalau yang belum pernah merasakan mobil monokok ya, mobil monokok rata-rata kan mobil sekarang ya penggerak depan itu pakai sasis monokok. Yang belum pernah pakai sasis monokok pasti ya nyaman-nyaman aja pakai Innova, karena udah terbiasa pakai leather frame ya, sasis leather frame. Tapi kalau yang sudah merasakan sehari-hari pakai mobil monokok gitu ya, buat perjalanan jauh pakai monokok, terus sekalinya pakai leather frame itu kerasa sekali. Jadi benar-benar ngayun, terus limbung. Tapi enaknya mobil ini tuh suspensinya memang bisa anteng gitu, empuk. Terus mobilnya ini kan bobotnya juga cukup berat ya. Kalau saya pernah googling, cari di Google itu bobotnya kalau nggak salah 1.700 bobotnya. Kondisi kosong padahal 1.700. Itu kan berat ya, berat sekali. Jadi wajar mobil ini walaupun cc-nya 2000 tapi tarikannya ya agak nggak terlalu responsif banget sih, biasa aja, nggak terlalu responsif. Dan sekarang sudah 9,1. Wah, lumayan ya untuk cc 2000 Matic. Bobotnya berat, Innova, bensin. Ya mungkin karena saya nggak terlalu bejek-bejek gasnya ya, jadi normal aja, nekan gasnya itu standar biasa aja. Jadi RPM-nya juga nggak pernah tinggi, selalu 1.500. Ya serinya 1.500. Nah ini ketemu lampu merah lagi. Tapi ini karena nggak terlalu macet ya, karena bukan jam kerja, bukan jam pulang kerja atau berangkat kerja. Ini siang-siang nih, sekarang jam ya 1:30 atau jam 2 sekarang. Mungkin beda cerita kalau sore hari ya atau pagi hari, jam-jamnya berangkat kerja atau pulang kerja, pas macet-macetnya mungkin memperoleh 9 aja sulit sekali, pasti sulit. Wah ini macet, di mana-mana macet. Ya secara umum nyaman ya mobil ini. Jadi buat teman-teman yang berminat atau sedang mencari mobil Innova bekas tahun 2000, di bawah 2014 ya berarti, pokoknya yang sebelum Reborn itu masih oke. Jadi nggak usah ragu ya, jadi mobilnya tangguh. Ini mobil padahal udah buat sering ngangkat berat karena buat operasional juga, buat belanja, tapi masih sangat nyaman. Jadi yang teman-teman mencari mobil bekas ya nggak usah ragu. Kalau bisa ya nyarinya yang diesel ya, mungkin yang diesel tuh lebih torsinya besar, terus BBM-nya juga mungkin lebih irit. Tapi mungkin kesulitan juga sekarang nggak semua SPBU ada solar. Rata-rata minimal adanya cuma Dexlite
kalau nggak salah, di Bandung khususnya ya. Jarang yang masih tersedia solar biasa yang harganya cuma 5.000 berapa gitu. Kalau Dexlet kan kalau nggak salah 13.000 atau 14.000 gitu. Mahal ya, lebih mahal dari Pertamax. Ya paling kesulitannya itu aja yang diesel. Tapi kalau daerahnya masih banyak solar, banyak SPBU yang masih sedia solar, ya mungkin sangat cocok. Tapi harga Innova diesel kayaknya masih tinggi ya harganya. Apalagi yang kilometernya rendah, kondisinya mulus, original semuanya. Pasti harganya ya spesial. Ya karena brand Toyota ya. Brand Toyota kuat di Indonesia. Nah, tadi sempat lancar, sekarang 9,6. Lumayan, 9,6. Kita coba nanti bisa nggak di atas 10. Tapi lumayan, 9,6. Karena di Bandung ya walaupun lancar, tapi banyak banget ya, namanya di kota ya, banyak banget lampu merah. Maju sedikit kena lagi lampu merah, sekali kena lampu merah, sekali kena merah lagi. Berhenti tadi hampir 1 menitan, turun jadi 9. Jadi berhenti lumayan 1 menit kayaknya, 9,3 sekarang turun. Oh, motong bikin macet. Sekarang 9,1. Ini baru sudah berjalan 3/4 dari perjalanan. Jadi sebentar lagi tiba di tujuan. Jadi apakah bisa di atas 10? Padahal ini saya pakainya normal, ngegasnya juga pelan-pelan, jadi RPM selalu rendah, nggak pernah tinggi RPM-nya. Nah ini di Bandung, ini Tegalega namanya. Ini daerah Bandung biasanya macet ini, cuman ini agak longgar. Tapi enaknya Matic ya ini, walaupun padat, nggak terlalu lelah. Walaupun mobilnya besar, berat, tidak terlalu lelah mencet kopling, ngoper gigi. Cukup disimpan di D. Ya udah, biar mobil saja yang mengatur transmisinya dari 1 sampai 4. Nah, jadi yang belum tahu, Innova ini masih transmisinya 4 ya. Nah, kok lebih sedikit ya dari manual ya, karena rasionya berbeda. Ya. Jadi gigi satunya itu mungkin kalau kita simpen di L seperti ini. Nah, ini L, mungkin ya dia napasnya lebih banyak, lebih tinggi. Berarti rasionya lebih rendah, jadi dia bisa mencapai kilometer yang lebih tinggi walaupun dengan L. Ya begitulah intinya ya. Intinya Matic-nya masih 4 percepatan. Tapi walaupun 4 percepatan di 100 km per jam, RPM mobil ini
jatuhnya lebih rendah daripada yang manual ya. Daripada manual kecepatan yang sama di gigi 5. Masih rendah ini RPM-nya. Berarti menandakan rasionya itu rendah. Rasionya rendah, tapi ya jaraknya jadi jauh-jauh antara transmisi, antara gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4-nya itu jauh-jauh jaraknya. Jadi kerasa banget apa nyendat-nyendatnya kadang-kadang. Apa perpindahannya itu kerasa. Berbeda kalau giginya itu sudah 6 ya, giginya sudah 6 percepatan seperti Innova Reborn, yang Matic itu udah 6 sekarang. Itu lebih agak rapet, jadi nggak terlalu nyendatnya itu nggak terlalu terasa. Apalagi kalau ini ya lah, ini kayak ini nih Pajero. Ini Pajero Matic-nya itu transmisinya 8. Ini Pajero nih. Pajero transmisinya 8 percepatan. 8 percepatan, wah banyak banget ya, udah hampir mirip truk. Bis aja transmisinya cuma 6 yang manual itu. Ini udah mirip truk, jadi rapet-rapet. Jadi lebih ini pastinya lebih rapat-rapat, jadi lebih hentakan perpindahannya itu lebih minim ya, jadi bisa lebih halus gitu mobilnya. Wah sekarang macet lagi. Sekarang berapa ya, 9,1. Jadi sekarang masih bertahan di 9,1 km per liter, masih selalu 9 ke atas, 9, ya. Tapi mobil Matic itu kalau kita letakkan di D ya, nih ada tandanya di speedometer. Kalau diletakkan di D itu ngelosor mobilnya. Jadi kalau ini sedang saya gas kecepatan 40, terus saya lepas gas. Ini sekarang saya lagi lepas gas. Itu efek rem dari mesinnya itu nggak kayak manual gitu. Kalau manual kan ada engine brake ya, jadi masih ketahan dari mesin, jadi makin perlahan itu kerasa. Kalau ini itu nyelonong, jadi kalau yang masih baru belajar pakai Matic, terus dia masih belum terbiasa membedakan kakinya ini mana gas, mana rem. Nah ini agak bahaya ya, tiba-tiba dia niatnya ngerem tapi ternyata malah digas. Jadi kalau yang belum terbiasa itu agak bahaya pakai Matic ini, kalau yang nggak hati-hati ya. Apalagi kalau ini karena di kota, di Bandung, di kota nggak terlalu banyak naik turun kalau di kota. Kalau misalnya di daerah, yang tinggalnya di daerah, dia pegunungan, ya mungkin agak bahaya ya kalau dia itu pemula. Soalnya kalau nggak paham dia nggak paham tentang permobilan, dia akan selalu di turunan tuh pakai D terus. Kalau dia Matic ya, akhirnya sering rem, kampasnya boros, pekampas remnya bisa panas. Kalau sampai panas banget gitu kan, ya bisa terjadinya blong, bisa terjadinya rem blong, kan bahaya itu. Jadi setidaknya walaupun tidak terlalu mencintai otomotif ya, setidaknya mengetahui ya cara kerjanya permobilan kalau dia bisa mobil. Nah ini udah hampir sampai. Kira-kira berapa ya kilometer per liternya? Nah ini udah mau sampai. Ini jaraknya 6 kiloan, 6 kilometer dari titik tadi saya mulai sampai ke tujuan.
Sudah sampai. Nah, kita lihat 9,4. Lumayan boros maksudnya. Kalau di expander mungkin bisa 12 bahkan 13 kalau agak lancar kayak tadi. Oke, sekian dari saya mereview Innova dalam perjalanan dalam kota. Innova bensin tipe V Matic. Ternyata dalam kota ya masih oke kalau jalannya tidak terlalu macet banget, bisa 9,4 tadi. Oke, sekian. Yang punya pengalaman lain bisa di-share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Ini sekarang sebenarnya saya mau buat video terpisah ya, cuman karena nanti ada kegiatan lain dan akan sulit untuk membuat video, jadi sekarang saya buat kesimpulan aja ya. Nanti tadi muatan kosong, sekarang muatan penuh. Nah, muatannya penuh, tapi jangan ditiru ya, ini karena cuman dekat dalam kota. Jadi kalau keluar kota jangan sampai seperti ini. Jadi kenapa? Karena tidak terlihat di sini. Ini jangan ditiru ya. Nah, kita lihat dengan muatan penuh kira-kira BBM-nya berapa. Ini saya riset dulu. Tadi muatan kosong 9,4. Nah, sekarang muatan penuh kira-kira berapa ya? Oke, sekarang nanti akan saya lanjut di tempat tujuannya kalau udah sampai. Oke, sudah sampai dekat dengan titik pemberangkatan dan kilometernya per liternya ternyata 8 km per liter untuk muatan penuh, berarti beda 1,4 liter. Rutenya sama, kilometernya sama, kepadatan mirip-mirip ya. Sekian, begitu aja review penggunaan Innova tipe V bensin di dalam kota. Oke, terima kasih.